Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 163. Reputasi Yan Lei sebagai seseorang yang tidak dapat dipercaya juga menyebar. Banyak orang yang tertawa ketika mendengar berita ini. Tidak ada yang terkejut dengan keputusan Kepala Zhen. Lihat saja apa yang telah dilakukan Kepala Xiao Dong di masa lalu. Saat Guo Panwei dan Guo Sunji memperebutkan posisi wakil kepala kantor urusan umum, Dong Suebing lah yang mendapatkan posisi tersebut. Ketika Guo Sunji seharusnya mengikuti pelatihan sekolah partai, siapa yang menggantikannya? Itu Ketua Xiao Dong. Apa yang mengejutkan ketika Kepala Xiao Dong menggantikan Yan Lei untuk program pertukaran 6 hari kemudian? Distrik Linan Provinsi Zhejiang. Wakil Kepala Biro Cabang Su Yan memimpin tim ke Provinsi Zhejiang. Kelompok tersebut terdiri dari Wakil Kepala Biro Cabang lainnya, Zhao Jingqi, Wakil Direktur dari Departemen Keuangan, seorang pejabat lama dari Biro ke-6, seorang Kepala Bagian, dan seorang anggota staf, Xiao Gao dari bagian politik dan beberapa lainnya. Dengan Dong Suebing, tepatnya ada 10 anggota. Setelah turun dari tempat itu, Su Yan membawa tim untuk check-in ke hotelnya. Kamar-kamar telah ditentukan, dan setelah mereka menyimpan barang bawaan mereka, itu adalah waktu senggang dan santai. Tur belajar ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain mengunjungi keamanan negara distrik Linan, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika ada anggota yang ingin bermalam di luar hotel, mereka harus memberitahu ketua tim terlebih dahulu. Hotel, kamar 3026. Kamarnya telah direnovasi dengan baik, dan dekorasinya elegan. Ini bukanlah hotel murah. Dong Suebing dan bagian politik Xiao Gao ditempatkan di sebuah ruangan. Dong Suebing masih belum mencapai peringkat di mana dia bisa mendapatkan kamarnya sendiri. Tapi Su Yan merawatnya secara khusus dan memberinya kamar terbesar. Xiao Gao melihat sekeliling ruangan yang luas itu. Ketua Dong, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa tinggal di kamar ini. Dong Suebing meletakkan barang bawaannya di samping tempat tidur. Haha, kamu mau kemana nanti? Apakah ada atraksi terkenal di Linan? Ada banyak tempat menarik seperti gunung dan sungai di sini. Saya telah membaca brosur wisata saat dalam penerbangan. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku mengikutimu berkeliling di sore hari? Instansi pemerintah lainnya dapat membawa serta anggota keluarganya dalam kunjungan resmi. Tapi keamanan negara berbeda. Perjalanan ini agak membosankan. Apa yang bisa dilakukan seseorang sendirian? Itu sebabnya Xiao Gao ingin ikut bersama Ketua Xiao Dong. Di saat yang sama, ia berharap bisa membina hubungan yang lebih dekat dengannya. Dong Suebing tertawa. Saya minta maaf. Masih ada yang harus kulakukan nanti. Xiao Gao dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, Xiao Gao memanggil petugas tua dari Biro ke-6 dan beberapa orang lainnya untuk keluar. Dong Suebing sendirian di kamar dan pergi mandi. Setelah mengeringkan rambutnya, dia berbaring di tempat tidur dan memanggil Ku Yun Xuan. Halo, Xiao Xuan, saya di Linan sekarang. Panggil aku, Bibi. Ada apa denganmu? Oh, di mana kamu sekarang? Saya baru saja tiba di Shanghai. Saya meminta salah satu teman saya untuk mengajari saya tentang bisnis. Sudah berapa lama? Anda masih belum memutuskan bisnis apa yang akan Anda lakukan. Berhentilah berunding. Pilih saja industri yang Anda suka. Tidak masalah meskipun kamu kehilangan uang. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Uang itu adalah uang hasil jerih payah Anda. Saya harus membuat rencana ke depan dan membuat persiapan. Lalu apa rencanamu? Ku Yun Xuan berhenti sejenak. Saya akan memberitahu Anda rencana saya, dan Anda lihat apakah itu akan berhasil. Hehe, menurutku karena kamu akan mudah menemukan harta karun, bagaimana kalau kita terjun ke bisnis barang antik dan koleksi? Anda dapat menemukan koin kuno yang berharga, kalung mutiara, mangkuk tempat pembakaran kuno pemerintah dengan mudah, dan mengetahui tentang perjudian batu. Selain itu, semakin banyak orang yang melakukan hobi ini, kita akan mempunyai banyak peluang bisnis. Beberapa hari ini, saya telah membaca di bidang ini. Mata Dong Suebing berbinar. Kembalinya akan berguna dalam bisnis barang antik dan perjudian batu ini.
Tidak mungkin dia mengalami kerugian. Ide bagus. Apa yang akan kamu lakukan? Toko antik. Kalau kita mau mendirikan toko barang antik, itu hanya usaha kecil-kecilan. Jika kita akan menjalankan bisnis batu langka, sepotong batu giok bermutu tinggi akan berharga lebih dari 1 juta RMB. Jika kita berbisnis porselen dan lukisan kuno, biayanya juga akan sangat tinggi. Bahkan lukisan dan porselen biasa harganya beberapa ratus ribu. Kami hanya punya 2 juta, dan itu tidak cukup. Dong Suebing juga merasakan hal yang sama. Anda punya solusi? Ya. Apa pendapat Anda tentang mendirikan rumah lelang? Dong Suebing berhenti sejenak. Itu ide yang bagus. Tapi investasi kami akan jauh lebih tinggi. Investasi tinggi adalah suatu keharusan. Tapi itu tidak boleh lebih tinggi dari mendirikan toko barang antik bermutu tinggi. Barang antik yang akan dilelang juga tidak dibeli oleh balai lelang. Penjual hanya menandatangani kontrak dan menitipkan barang antiknya pada balai lelang. Sekalipun barang tersebut dijual dengan harga murah, tidak akan ada kerugian bagi pihak balai lelang. Rumah lelang tetap mendapat potongan dari transaksi tersebut. Tentu saja biaya rumah lelang juga sangat tinggi. Pada tahap awal, kita harus memikirkan cara untuk membujuk orang agar menjual barang antiknya melalui kita. Kami perlu memasarkan layanan kami dan menyewa tempat untuk pelelangan kami. Staf yang kami pekerjakan harus termasuk ahli, Tapi menurut saya bisnis ini tetap akan berhasil. Apakah 2 juta RMB cukup? Pastinya itu tidak cukup. Saya datang ke Shanghai untuk mengunjungi seorang teman untuk bertanya tentang bisnis ini. Ketika saya bekerja di sebuah agen surat kabar, saya mengenal banyak orang. Salah satu kerabat teman ini memiliki bisnis barang antik dan memahami industri ini luar dalam. Saya telah berbicara singkat dengannya, dan dia mengatakan kami membutuhkan setidaknya 3 juta RMB untuk mendirikan rumah lelang kecil di kota lapis kedua. Kalau begitu, kami tidak punya cukup dana. Ku Yunsuan berhenti sejenak dan berkata, kami hanya kekurangan sedikit. Teman saya mungkin juga tertarik bekerja sama dengan kami. Jika Anda memutuskan untuk mendirikan rumah lelang, saya akan berbicara dengannya. Dong Suebing mengerutkan kening. Bibi Suan, saya tidak setuju. Apa maksudmu? Saya tidak keberatan mendirikan rumah lelang. Ini adalah ide yang bagus dan memiliki prospek yang bagus. Tapi saya tidak ingin bermitra dengan orang lain. Saya ingin bisnis ini menjadi milik kita berdua saja. Dong Suebing merasa akan merepotkan jika ada partner lain. Dia tahu bahwa dia akan meningkatkan investasinya di perusahaan ini di masa depan. Jika ada satu mitra lagi, proporsi bagiannya akan rumit. Haha, oke. Aku akan mendengarkanmu. Ya, kalau begitu, haruskah kita mendirikan toko barang antik kecil dengan uang 2 juta? Dong Suebing berpikir sejenak dan berkata, kami akan mendirikan rumah lelang. Ini hanya tentang uang, bukan? Saya sekarang di Linan. Batu darah ayam Changhua dan batu kuning ladang ditemukan di sini. Saya bisa pergi berjudi batu nanti sore. Kita hanya kekurangan beberapa ratus ribu hingga 1 juta, kan? Perjudian batu terlalu berisiko. Bibi Suan, saya tidak akan menyarankan ini jika saya tidak percaya diri. Dengarkan saja aku. Setelah menutup telepon, Dong Suebing turun dari tempat tidur dan mengeluarkan tas dari kopernya. Dong Suebing tidak datang ke sini untuk berlibur. Tidak mudah baginya untuk pergi ke provinsi Zhejiang lagi, dan dia harus memanfaatkan perjalanan ini sepenuhnya untuk menghasilkan uang. Dia telah menyiapkan 100.000 RMB untuk perjalanan ini. Namun karena bepergian bersama rekan-rekannya, ia tidak berani membawa uang tunai terlalu banyak. Jika uangnya tidak cukup, dia dapat menelepon Bibi Suan untuk mentransfer sebagian. Dong Suebing telah mengumpulkan beg sebanyak 12 kali, dan itu sudah cukup. Setelah meninggalkan hotel, Dong Suebing berjalan di sekitar jalan kota, bertanya kepada orang-orang apakah ada tempat untuk perjudian batu. Meskipun batu darah ayam ditemukan di Linan, tidak ada tempat yang menjual batu yang belum dipotong. Setelah bertanya kepada banyak orang, Dong Suebing akhirnya bertemu dengan seorang lelaki tua yang memberinya alamat. Ini adalah toko tua, dan papan namanya sudah pudar. Dong Suebing berdiri di depan toko dan melihat sekeliling, sebelum memasuki toko kecil. Ada banyak segel batu darah ayam yang dipajang di konter. Segelnya berwarna merah cerah. Di dalam rak terdapat 7 hingga 8 buah artefak batu darah ayam dan batu kuning lapangan. Namun,
Tidak ada batu yang belum dipotong. Bos Dong Suebing menunjuk ke segel di konter. Berapa banyak ini? Bos toko itu adalah seorang pria paruh baya dengan mata kecil. Segel ini 70% berwarna merah dan dianggap mantel merah besar. Nilainya setidaknya 800.000 RMB. Dong Suebing mengangguk. Bagaimana dengan ini? Warna merah pada segel ini lebih kecil. 150.000 RMB. Nilai batu darah ayam tergantung pada warnanya. Ukuran, berat, kualitas, dan warna akan menentukan nilainya. Di antara batu darah ayam, yang paling berharga adalah mantel merah besar. Jika warna merahnya lebih dari 90%, batu itu bernilai setidaknya beberapa juta. Batu darah ayam lebih berharga daripada kristal. Setelah memeriksa harga batu tersebut, Dong Suebing bertanya, "Bos, apakah ada tempat di dekat sini yang memiliki perjudian batu?" Bos memandangnya dan ragu-ragu selama beberapa detik. Batu darah ayam tidak boleh dijual langsung sesuai aturan. Tapi jika kamu ingin berjudi ikutlah denganku. Bos memanggil salah satu stafnya dan kemudian membawa Dong Suebing ke halaman belakang. Suaranya berisik dan terdengar seperti seseorang sedang memotong batu. Dong Suebing melihat ke sudut dan melihat kerumunan di sana. Dong Suebing menjadi cerah. Dia akhirnya menemukan tempat itu. Di pojok itu, 7-8 orang sedang menyaksikan seorang laki-laki sedang memotong batu darah ayam yang belum dipotong. Permukaan batu darah ayam yang belum dipotong tidak sehalus batu kristal. Mereka kasar dan bentuknya aneh. Merah. Batu ini seharusnya tidak ada masalah. Warna merah telah menembus bagian dalam. Cepat, potong sedikit lagi. Dong Suebing berjalan ke arah kerumunan. Batu itu beratnya sedikitnya 10 kilogram. Dan di salah satu sudutnya terdapat bercak-bercak warna merah. Batu ini pasti mahal. Jika warna merah pada permukaan batu bisa tembus hingga ke bagian batu lainnya, maka akan lebih bernilai. Tapi kalau warna merahnya hanya di permukaan saja, percuma saja. Kini, penjaga toko sedang menggunakan mesin gerindra untuk memotong sudut-sudut batu untuk melihat seberapa jauh warna merah telah meresap. Pekik, bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.